Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di Cerma Channel, yang keren beken penuh inspiratif. Ayo channelnya di subscribe, like, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga menjadi nilai kebaikan. Di perjumpaan ini saya Saddam Hussein, akan mengkisahkan tentang biarawati di antara dua jalan keyakinan dan ikut salat Idul Fitri di lapangan Banteng, Jakarta. Ayo sobatku, langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Langit Jakarta pagi itu masih dibalut kabut lembut. Angin membawa aroma tanah basah dan suara takbir menggema dari berbagai penjuru kota. Di sebuah lapangan luas di daerah Menteng, ribuan orang berkumpul dalam kesyahduan Idul Fitri. Di tengah lautan manusia yang khusyuk menunggu waktu salat, berdiri seorang perempuan anggun berkerudung putih gading. Ia bukanlah seorang muslim, bukan pula seorang mualaf. Ia seorang biarawati Katolik. Namanya Suster Maria Kalista. Usianya 40 tahun. Kulitnya berwarna kayu manis, matanya tenang namun menyimpan pergolakan. Ia adalah suster tetap di Gereja Katedral Jakarta, hanya beberapa ratus meter dari tempatnya berdiri saat ini. Sejak usia 22 tahun ia mengikrarkan hidup selibat dan sepenuhnya mengabdi dalam pelayanan Gereja Katolik Roma. Namun selama 5 tahun terakhir, hidupnya tak lagi tunggal arah. Ia hidup dalam dua dunia, yang satu terang, dan yang satu senyap namun menggetarkan jiwa. Sudah 5 kali Idul Fitri ia hadir di lapangan ini. Ia tidak pernah berpakaian mencolok. Tidak pula ia duduk di barisan depan. Tapi ia selalu mengambil tempat di sudut, menyendiri, hanya dengan sajadah kecil yang ia beli diam-diam dari toko muslimah. Ia tidak pernah ikut dalam gerakan salat, tapi ia menundukkan kepala, menangis lirih, dan berdoa dengan cara yang tak lagi sepenuhnya Katolik. Ya Allah, Engkau yang Esa, yang tiada sekutu bagi MU. Aku tahu Engkau bukan 3 dalam 1, bukan roh dalam tubuh manusia, tapi Engkau. Engkaulah pencipta segala sesuatu, Tuhan segala zaman. Ia mengutip Yohanes 17:3 dalam doanya, ayat yang telah lama menggugah pikirannya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dan sejak pertama kali ayat itu menyentuh relung hatinya, saat ia membaca ulang Injil di malam sunyi 5 tahun lalu, ia tak lagi bisa melihat Isa Al-Masih sebagai Tuhan. Tidak, baginya, Isa adalah utusan, seperti Musa, seperti Ibrahim. Bukan Tuhan. Dan itu membuatnya remuk. Namun, dunia yang ia tinggali bukan dunia yang memberi ruang bagi keraguan. Di lingkungan Gereja Katedral, Suster Kalista dikenal sebagai sosok saleh dan setia. Ia mengajar anak-anak katekisasi, mengatur misa harian, dan kadang menjadi penasihat spiritual bagi kaum muda. Tak ada yang tahu bahwa tiap malam, ia menyimpan mushaf Al-Quran terjemahan Indonesia di balik rak kitab suci. Ia menyimpannya dengan penuh rahasia, membacanya dengan hati-hati, dan meresapi setiap ayat seperti meresapi aroma bunga yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Suatu pagi, setelah salat Idul Fitri selesai dan orang-orang mulai berpelukan serta mengucap maaf lahir batin, Suster Kalista menepi ke sebuah bangku taman kecil di samping lapangan. Ia mengusap matanya yang basah. Tiba-tiba, seorang perempuan berjilbab hijau mendekatinya. "Maaf, Bu, apakah Ibu sendirian?" tanyanya sopan. Kalista tersenyum tipis. "Iya, saya hanya ingin merasakan suasana ini." Perempuan itu duduk di sampingnya. "Maaf, wajah Ibu seperti familiar. Apakah Ibu dari katedral?" Kalista terdiam. Senyumnya mulai pudar. Ia mengangguk perlahan. "Ya, saya dari sana." Perempuan itu tercengang sejenak, namun tidak menghakimi. "Saya sering lihat Ibu, tapi saya tidak menyangka akan melihat Ibu di sini." Suasana jadi hening. Kalista menunduk. "Saya juga tidak tahu harus kemana. Tapi setiap Idul Fitri, ada sesuatu yang membuat saya ingin datang. Ada kedamaian yang tak bisa saya temukan di altar marmer, atau dalam senandung Ave Maria." Perempuan itu terdiam. Ia menatap Kalista dengan mata berkaca. Mungkin, itu karena fitrah sedang memanggil. Dan kadang, fitrah lebih keras dari doktrin. Kalimat itu menghantam dada Kalista seperti gempa kecil yang pelan-pelan merobohkan benteng-benteng tua dalam jiwanya. Malamnya, di kamarnya yang sunyi di belakang gereja tua, Kalista duduk di bawah lampu kecil. Di depannya ada 2 kitab, Alkitab dan Al-Quran. Tangannya gemetar saat membuka lembaran demi lembaran.
Ayat-ayat yang dulu hanya menjadi hafalan kini menjadi suara-suara dari dalam dirinya yang terus memanggil. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas 1:4. Tangisnya pecah. Ia merasa sedang berdiri di ambang jurang yang dalam. Satu langkah bisa mengubah segalanya, mengguncang hidupnya, membenturkan dirinya dengan komunitas, gereja, bahkan keluarganya sendiri. Tapi ia juga tahu, tidak melangkah berarti terus membohongi diri. Dan kebohongan, betapapun dibalut ritual, tetaplah kezaliman terhadap jiwa sendiri. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Minggu pagi, langit katedral Jakarta disinari mentari yang lembut, sementara lonceng-lonceng tua bergema menandai awal misa. Jemaat mulai berdatangan, sebagian besar mengenakan pakaian rapi, bersalaman satu sama lain di pelataran gereja, dan berbincang dengan nada penuh kasih. Di dalam gedung yang megah dan tenang itu, Suster Maria Kalista berdiri di balik altar kecil, memeriksa peralatan misa dengan gerakan otomatis. Tapi di balik wajah tenangnya, jiwanya retak. Sejak pagi, bayangan salat Idul Fitri kemarin terus membayangi pikirannya. Ia tidak bisa melupakan aroma tanah di lapangan itu, suara takbir yang menggema, dan, lebih dari itu, tatapan perempuan berjilbab yang menyentuhnya dengan kata-kata sederhana. Mungkin, itu karena fitrah sedang memanggil. Suara batin itu seperti gema tak berkesudahan. "Suster?" Suara Pastor Anton menyadarkannya. "Oh, iya, Romo." Kalista tersentak kecil. "Kamu baik-baik saja?" Ia mengangguk, meski dengan senyum yang dipaksakan. "Ya, hanya kurang tidur." Pastor Anton mengamati wajahnya sejenak. "Kamu tahu, kamu bisa cerita apa saja ke saya. Saya melihat kamu, sering melamun akhir-akhir ini. Bahkan saat doa bersama, kamu terlihat kosong." Kalista tercekat. Ia ingin berterus terang, ingin berkata, "Saya tak lagi yakin Isa adalah Tuhan." Namun lidahnya keluh. Ia hanya berkata, "Terima kasih, Romo. Saya akan introspeksi." Di kamarnya malam itu, Kalista menyalakan lilin kecil dan mengambil jurnal rahasianya. Sudah 5 tahun ia menulis di situ, berisi tanya, doa, dan kegelisahan. Di salah satu halaman teratas, ia pernah menuliskan, "Jika Isa bukan Tuhan, dan hanya utusan Allah, maka kepada siapa selama ini aku berdoa?" Ia mulai membaca ulang catatannya. Ia mengingat kembali malam saat pertama kali ia membuka terjemahan Al-Quran. Surat Al-Baqarah. Surat panjang yang membuat dadanya berdesir saat membaca. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah 2. Sejak malam itu, ia mulai melakukan perbandingan lintas teks. Ia membaca Injil Matius, Yohanes, lalu membandingkan dengan ayat-ayat tentang Nabi Isa dalam Al-Quran. Perbedaan itu tidak bisa ia abaikan. Ia tahu, dalam Yohanes Isa berkata, "Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Ayat ini membuatnya terdiam lama. Bagaimana mungkin Tuhan memiliki Tuhan? Hidupnya berubah menjadi diam-diam bergelora. Di luar, ia tetap menjadi suster yang disegani. Tapi di dalam, ia menjadi pencari yang tak henti bertanya. Beberapa malam setelah Idul Fitri, ia diam-diam mengunjungi toko buku Islam di daerah Kuitang. Dengan kerudung lebar dan kacamata hitam, ia masuk dengan langkah ragu. Ia membeli sebuah buku berjudul, "Kenapa Saya Memilih Islam?" karya seorang mantan pendeta dari Filipina. Penjaga toko menatapnya sejenak. "Ibu ingin buku pendalaman Islam untuk pemula?" tanyanya. Kalista mengangguk. "Iya, tapi saya hanya ingin membaca. Tidak lebih." Penjaga toko itu tersenyum ramah. Membaca adalah awal dari mencari. Dan setiap pencarian pasti akan menemukan jawaban, asal hatinya jujur. Kalimat itu membuat Kalista menunduk. Lagi-lagi, ia merasa hatinya dicungkil oleh ucapan-ucapan sederhana. Beberapa hari kemudian, sebuah peristiwa kecil di gereja membuatnya berguncang hebat. Seorang rekan suster, Suster Angelika, bertanya kepadanya saat mereka sedang menyusun agenda misa. "Calis, aku bermimpi aneh kemarin malam. Dalam mimpi itu aku melihat kamu memakai kerudung putih dan berdiri dalam saf panjang, menatap langit luas.
Kalista tercekat. Ia tertawa kecil, berusaha menepis. Mimpi orang lapar, mungkin. Namun malamnya, ia menangis. Air mata yang mengalir bukan hanya karena bingung, tapi karena merasa semakin didekatkan pada kebenaran yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Ia merasa Tuhan terus mengirimkan isyarat, membukakan pintu sedikit demi sedikit, meski ia masih terlalu takut untuk melangkah melewatinya. Ia tahu, jika ia mengungkapkan semuanya, bahwa ia tak lagi percaya Yesus sebagai Tuhan, bahwa ia lebih percaya bahwa Allah itu esa dan tidak beranak atau diperanakan, maka seluruh hidupnya akan berubah. Ia bisa diusir dari gereja, diputuskan oleh keluarganya, dan kehilangan statusnya sebagai suster. Tapi sampai kapan ia hidup dalam kebohongan spiritual? Pagi itu, ia duduk di depan cermin kamarnya. Ia menatap pantulan wajahnya yang semakin tirus karena beban batin. Ia mengangkat salib di dadanya, memegangnya lama, lalu menatap langit-langit kamar. Ya Allah, bila memang Engkau satu, dan Nabi Isa hanyalah utusan MU, maka kuatkan aku untuk berjalan menuju cahaya MU. Tangisnya pecah. Ia tahu, waktunya akan tiba. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Malam di Jakarta terasa lebih hening dari biasanya. Jalanan di sekitar gereja katedral mulai sepi. Di balik kaca jendela kamarnya yang bertirai krem tua, Suster Maria Kalista duduk bersila di atas sajadah yang ia sembunyikan dalam lemari pakaian. Lampu temaram menerangi mushaf terjemahan Al-Quran yang terbuka di depannya. Air matanya telah lama kering, tapi hatinya belum selesai bergetar. Ia baru saja membaca surat Al-Maidah ayat 116. Dan, ingatlah, ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya." Kalista menutup kitab itu perlahan. Dahi dan bibirnya tertempel di sajadah. Ia tidak lagi bisa menyangkal. Hatinya sudah berpaling, tapi tubuhnya masih berada dalam sistem yang mengekangnya. Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk. Tok, tok. "Kalista, ini saya, Suster Agnes." Ia segera menutupi mushaf itu dengan kain putih dan menyeka wajahnya. "Ya, masuk saja." Suster Agnes masuk dengan wajah cemas. "Kami semua khawatir. Romo Anton bilang kamu tampak murung dan menarik diri sejak sebulan ini." Kalista tersenyum kecil. "Aku hanya banyak berpikir, merenung." Suster Agnes duduk di sisi tempat tidurnya. "Apakah kamu sedang menghadapi krisis iman?" Pertanyaan itu seperti pisau yang langsung menusuk ke jantungnya. Tapi ia hanya menjawab dengan satu kata, "Mungkin." Suster Agnes menggenggam tangannya. "Kita semua manusia, Calis. Bahkan para santo pun pernah bergulat dengan keraguan. Tapi jangan berjalan sendiri. Gereja selalu siap mendengarkanmu." Namun Kalista tahu, bukan sekadar krisis. Ini adalah transisi. Ini adalah jalan keluar dari kegelapan yang selama ini ia kira cahaya. 2 minggu kemudian, ia memberanikan diri menghubungi seseorang dari masa lalunya, seorang teman lama saat kuliah di Universitas Atmajaya yang kini menjadi dosen filsafat Islam. Namanya Rizky Mulyadi. Mereka dulunya sering berdiskusi soal agama, tapi setelah Kalista memilih jalan biara, mereka tak pernah lagi bersua. "Rizky." Suara Kalista gemetar di telepon. "Kalau aku ingin bertanya tentang Islam, bolehkah aku menemuimu secara pribadi?" Terdengar keheningan beberapa detik di ujung telepon, lalu suara tenang Rizky menjawab, "Kamu selalu punya ruang di mejaku, Kaul. Tidak ada yang perlu kau takutkan." Pertemuan itu terjadi di sebuah kedai kopi kecil di Tebet. Kalista mengenakan kerudung tipis dan baju panjang longgar, berharap tak ada yang mengenalinya. Rizky sudah duduk di pojok ruangan, membawa beberapa buku tafsir dan lembaran catatan tangan. "Sudah lama sekali," kata Rizky, tersenyum hangat. Kalista langsung menatap matanya. "Aku tak ingin basa-basi, Riz. Aku ingin tahu, apakah mungkin seseorang seperti aku, seorang biarawati, bisa memilih jalan yang berbeda?" Rizky tak langsung menjawab. Ia mengamati wajah Kalista, lalu berkata pelan, "Kaul, yang menentukan jalan bukanlah statusmu hari ini, tapi ketulusan hatimu mencari kebenaran." Air mata Kalista jatuh di cangkir kopinya. Ia tidak lagi bisa menyembunyikan getaran yang telah 5 tahun ia pendam.
Aku sudah tak percaya Yesus itu Tuhan. Tapi aku takut. Aku takut pada gereja, keluargaku, semua orang yang mengenalku. Jika aku tinggalkan semuanya, aku tak tahu apakah masih bisa hidup. Rizky menghela napas. Hijrah, Kalista, bukan hanya soal berpindah keyakinan, tapi juga soal menanggalkan belenggu-belenggu dunia demi menyambut cahaya yang sejati. Berat, sangat berat. Tapi kamu tidak sendiri. Kalista menunduk. Setiap Idul Fitri, aku selalu datang ke lapangan di Menteng. 5 tahun berturut-turut. Tapi aku hanya menjadi bayangan dalam saf. Aku belum pernah sujud, hanya duduk, menangis, dan berdoa dalam hati. Tapi di sanalah, aku merasa paling dekat dengan Tuhan. Rizky menyentuh tangannya lembut. Mungkin itu pertanda, Kaul. Allah tidak sedang memanggilmu, tapi sudah memelukmu sejak lama. Sekarang tinggal kamu, berani melangkah atau terus diam di antara dua dunia. Malam itu, Kalista pulang ke kamarnya dan menatap cermin lama-lama. Ia melepaskan kerudungnya, lalu memandangi salib di dinding. Ia berdiri, mengambil salib itu perlahan, memeluknya, lalu meletakkannya ke dalam laci. Ia menyalakan lilin kecil dan membuka mushaf Al-Quran. Kali ini, ia membaca surat An-Nur ayat 35. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Sinar lilin menari di matanya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merasa tenang. Ia merasa bebas. Namun ia tahu, badai belum datang. Ujian yang sebenarnya belum dimulai. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Pagi itu, Jakarta diguyur gerimis tipis. Daun-daun di halaman belakang gereja katedral tampak segar. Tetapi dada Suster Maria Kalista justru terasa pengap. Ia berdiri di depan lemari pakaiannya, memandangi kerudung putih bersih yang biasa ia kenakan saat misa. Hari ini harusnya ia memimpin doa pagi di hadapan para suster muda. Tapi jiwanya telah berbelok jauh dari jalur yang selama ini ia tempuh. Dengan hati-hati, ia mengambil sebuah kerudung hijab berwarna abu muda dari laci terdalam. Ia memakainya di depan cermin untuk pertama kalinya. Bukan sebagai penyamaran, bukan karena ingin menyembunyikan jati diri, tapi sebagai bentuk penghormatan. Ia belum mengucap 2 kalimat syahadat, tapi dalam hatinya, ia telah memeluk Islam dengan segenap rindu dan keyakinan. Di tengah lamunannya, terdengar ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok. Kalista, Romo Anton memanggilmu ke ruang pertemuan. Ia mengganti hijab dengan kerudung biaranya, menata diri, dan berjalan cepat menuju ruang pertemuan. Di sana, ia mendapati Romo Anton duduk bersama seorang pejabat gereja dari Vatikan yang sedang berkunjung. Suasana tegang. Wajah Romo Anton tampak kaku. Silakan duduk, kata Romo Anton singkat. Begitu ia duduk, pria dari Vatikan itu menatapnya lekat. Suster Kalista, kami menerima laporan dan pengamatan bahwa belakangan ini engkau menunjukkan sikap yang tidak biasa. Beberapa jemaat bahkan mengaku melihatmu berada di sekitar kawasan masjid saat Idul Fitri. Kalista tertunduk, tapi ia tidak menyangkal. Romo Anton melanjutkan, kami menghargai pelayananmu selama hampir 2 dekade. Tapi gereja tidak bisa mentoleransi kebingungan keyakinan dalam barisan pelayan Tuhan. Kalista mengangkat wajahnya. Matanya basah tapi tegas. Romo, saya tidak dalam kebingungan. Justru saya mulai merasa lebih jelas dari sebelumnya. Apa maksudmu? Saya tak lagi bisa menyebut Isa sebagai Tuhan. Ia adalah Nabi, utusan, seperti Musa, Ibrahim, dan Muhammad. Hening menyergap ruangan itu. Wajah Romo Anton berubah muram. Pria dari Vatikan menghela napas berat. Apakah kau sadar apa yang kau ucapkan barusan berarti pengkhianatan terhadap janji sucimu sebagai suster? Kalista menjawab pelan namun mantap, yang lebih saya khianati adalah hati saya sendiri selama ini. Hari itu, ia ditangguhkan dari seluruh tugas keagamaan. Ia diminta untuk menjalani refleksi khusus dalam masa karantina spiritual. Tapi bagi Kalista, itu bukan penahanan. Itu adalah pintu keluar. Malamnya, ia mengemas pakaian secukupnya. Ia menulis sepucuk surat pendek untuk para suster lain yang telah menjadi keluarganya. Terima kasih atas cinta kalian. Aku tidak melarikan diri. Aku sedang menjemput cahaya yang telah lama mengintip dari balik dinding hatiku. Maafkan aku jika kepergianku menyakiti, tapi aku tak bisa terus tinggal di rumah yang tidak lagi memuat kebenaran.
Dengan langkah tenang dan hati yang bergolak, ia keluar dari asrama biara. Tak ada satupun yang melihat kepergiannya malam itu, kecuali langit dan bayangannya sendiri. 2 hari kemudian, ia berada di rumah Rizky, mengenakan pakaian sederhana dan hijab. Wajahnya tampak lelah, tapi penuh cahaya. Aku tak punya tempat lagi, Riz, tapi aku juga tidak takut. Rizky menatapnya dengan kekaguman yang dalam. Kamu sudah sangat dekat, Kaul. Hanya tinggal 1 langkah, bersyahadat. Tangannya menggenggam tangan Kalista yang gemetar. Ucapkanlah, dengan keyakinan, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Air mata kembali membasahi pipi Kalista. Lalu bibirnya bergetar, suara lirih namun tegas meluncur. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Langit tak bergemuruh, tak ada petir, tapi di dalam dadanya, terasa ledakan haru yang membungkam segala rasa takut. Ia telah selesai dengan dunia lamanya. Ia bukan lagi suster Kalista. Ia kini adalah Maryam binti Yusuf, hamba Allah yang baru lahir dalam cahaya. Namun Maryam tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Dunia luar akan mencari-carinya. Gereja akan menggugat. Keluarga akan kecewa. Tapi satu hal yang tak akan pernah ia tinggalkan. Kebenaran yang telah Allah tanam dalam hatinya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Pagi yang tenang di rumah kecil milik Rizky berubah menjadi mencekam. Ponsel Kalista, atau kini, Maryam, bergetar tanpa henti. Puluhan pesan masuk. Dari Romo Anton, Suster Agnes, saudara laki-lakinya di Bandung, bahkan dari keponakannya yang selama ini dekat dengannya. Ada pesan-pesan yang memohon. Ada yang marah. Ada yang menyumpah. Kami kecewa. Kau telah menghina salib dan panggilan sucimu. Apa kau sudah gila? Kau tinggalkan gereja demi keyakinan barbar. Kembalilah. Jangan biarkan dirimu tersesat lebih jauh. Maryam hanya memandang layar ponsel itu, lalu mematikannya. Tangannya dingin, tapi hatinya tidak lagi goyah. Ia sudah tahu, badai akan datang. Ia hanya tidak menyangka bahwa badai itu akan datang secepat dan seganas ini. Rizky melihatnya duduk di ruang tamu, termenung dengan Quran kecil di pangkuan. Mereka mulai mencarimu. Maryam mengangguk. Bahkan media Katolik lokal mulai menyebut namaku. Mengatakan aku murtad. Mereka mengaitkan ini dengan radikalisme sunyi. Rizky duduk di depannya. Kamu tidak sendiri. Banyak orang yang memilih Islam juga harus kehilangan dunia lamanya. Tapi percayalah, Allah tidak pernah membiarkan hambanya berjalan sendiri. Maryam menunduk. Air matanya menetes, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena lega. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar menjadi dirinya sendiri. Namun cobaan tak berhenti di situ. 2 hari kemudian, 2 orang datang ke rumah Rizky. Salah satunya adalah kakak laki-laki Maryam, seorang pengusaha sukses yang sejak dulu sangat dihormatinya. Kau benar-benar membuat aib keluarga kita, Kalista. Apa kau tahu betapa besar pengorbanan orang tua kita agar kau bisa jadi biarawati? Maryam menatap kakaknya dengan tenang. Kakak, aku bukan ingin mempermalukan keluarga. Aku hanya tak ingin terus hidup dalam kepalsuan. Agamamu sekarang bukan hanya sesat, tapi juga membawa petaka. Petaka apa? Tanyanya lembut. Lihat berita hari ini. Orang-orang menuduhmu dicuci otak. Kau dikira diculik kelompok ekstremis. Kami semua sedang diinterogasi. Maryam menunduk, lalu menjawab perlahan, jika memilih mengesahkan Allah membuatku dianggap ekstrim, maka aku akan menerimanya. Tapi ketahuilah, Kak, hatiku sekarang tenang. Jauh lebih tenang daripada selama 40 tahun terakhir. Sang kakak meninggalkannya dengan ancaman, mulai hari ini, aku anggap kamu bukan bagian dari keluarga. Maryam menutup pintu perlahan, tapi jiwanya tidak roboh. Ia lalu mengambil wudhu. Perlahan-lahan, ia menengadahkan tangan dalam doa. Dalam bahasa Indonesia yang tulus dan penuh rintih, ia berkata, Ya Allah, aku kehilangan banyak hal karena MU. Tapi jangan biarkan aku kehilangan MU. Dan saat itu pula, ketenangan yang tidak dapat dijelaskan oleh logika turun ke dalam hatinya. Seperti pelukan yang lembut dari langit. Beberapa minggu berlalu. Maryam kini hidup dengan identitas baru. Ia mulai belajar sholat dengan benar,
membaca tajwid, dan menghadiri kajian muslimah secara daring. Ia belum berani tampil terbuka, karena ada banyak ancaman. Tapi ia tahu, hidayah tak bisa disembunyikan terlalu lama. Sampai suatu malam, ia menerima pesan dari Suster Agnes. "Aku rindu, tidak untuk mengajakmu kembali, tapi untuk memelukmu sebagai sahabat, tanpa penghakiman." Maryam menangis. Dunia tidak sepenuhnya gelap. Masih ada cinta yang murni, yang tidak terikat oleh label. Dan pagi itu, saat matahari menyinari langit Jakarta dengan cahaya yang hangat, Maryam berdiri di depan kaca rumah kontrakannya. Ia memakai jilbab biru muda, menatap pantulan dirinya dengan tenang. Ia tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia melihat wajah yang benar-benar jujur. Bukan lagi suster yang menutupi keraguan. Bukan lagi biarawati yang menyembunyikan luka spiritual. Tapi seorang hamba Allah, yang menemukan jalan pulang. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Demikian saya sajikan kisah ini yang penuh literasi, mencerahkan cakrawala berpikir dan menginspiratif kehidupan kita, untuk senantiasa mawas diri serta istiqomah dalam menapaki jalan kebenaran, naungan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala perhatian dan dukungan sahabat inspiratifku, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di video inspiratif lainnya. Saya sudahi perjumpaan ini dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.